Baik, salam sejahtera bagi kita semua yang melaksanakan praktikum pada hari ini. Pada hari ini kita akan praktikum mata kuliah ANPED 3 atau anatomi komparatif. Materi praktikum pada hari ini yaitu materi hewan reptil berupa kadal, dan juga nanti ada ular. Yang ada di depan ini merupakan sistem kerangka dari hewan kadal. Baik, untuk sistem kerangka pada hewan kadal, osteologinya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada bagian osa cranii, kemudian bagian dari osa vertebrae ini panjang sekali. Lalu ada bagian extremitas cranialis. Kemudian yang terakhir ada bagian dari ekstremitas kaudal. Pertama-tama kita ke osa cranii di bagian anterior. Ini ada bagian dorsal dan juga bagian lateral. Intinya dalam bagian osa cranii ini. Yang bagian paling anterior ini yaitu os incisivum atau os premaxilla. Informasi untuk kadal memiliki bagian os incisivum, sedangkan untuk ular tidak memiliki bagian os premaxilla atau os incisivum. Lanjut, di arah lateral mengarah ke kaudal dari os incisivum terdapat os maxilla. Baik, ini di lateral, diingat-ingat. Kemudian kembali ke dorsal. Ada dorsal mengarah ke kaudal dari os incisivum ada os nasal. Ini yang saya tunjuk oleh pinset adalah os nasal. Kemudian setelah os nasal ada os prefrontal. Ini terlihat ada batasannya. Ini merupakan wilayah os prefrontal. Kalau ada pre pasti ada os frontalnya. Setelah os prefrontal ke kaudal lagi ada os frontal, ini wilayah os frontal. Lalu ke kaudal lagi ada os parietal. Lihat batasannya ya. Ini merupakan os frontal. Kalau ini merupakan os parietal. Baik. Dan yang terakhir, yang bagian paling kaudal dari osa cranii ada os sebelah sini belakang, ada os occipital. Oke. Untuk bagian dorsal dari anterior ke posterior, dari kranial ke kaudal, sama dengan mamalia ya. Baik, kita akan menuju ke bagian lateral. Pada bagian lateral, pada sini, pada bagian orbitalnya, di bagian kranial ada os preorbital. Kemudian ke arah kaudalnya terdapat os postorbital. Lanjut lagi ke arah posterior. Di sini yang saya tunjuk oleh pinset ini merupakan os supratemporal. Baik, di arah ventralnya di sini, arah ventral ini kecil di tengah, di bagian mediannya ada os pterygoid. Ini yang saya pegang, os pterygoid. Oke, setelah kita membahas bagian sekitar wilayah maksila, maka kita akan membahas bagian wilayah mandibula. Pada os mandibula kadal dibagi menjadi 3 bagian ya. Ingat baik-baik. Dari posterior dulu. Ada os quadratus. Ini yang dipegang pinset. Ada os quadratus. Kemudian maju ke anterior, ini yang saya pegang, oleh pinset pegang. Itu ada os kompon. Ini os kompon. Bagian posteriornya ada os quadratus. Menghubungkan antara mandibula dari kerangka kadal ini dengan os cranii.
Oke, setelah dari os kompon ke arah kranial lagi ada os dentary, dan juga gigi-giginya bertipe dentes caninum, gigi karnivor khas sekali. Baik, untuk bagian osa kranii telah selesai. Baik, setelah kita mempelajari osa kranii, kita akan mempelajari osa vertebrae. Osa vertebrae sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada osa vertebrae cervicalis, osa vertebrae thoracalis, dan juga osa vertebrae caudalis atau coccygeal. Pada osa vertebrae cervicalis ini memiliki banyak ruas, dan untuk tiap spesies kadal jumlah ruas-ruas tersendiri spesies kadal tersebut berbeda-beda, baik dari osa vertebrae cervicalis, thoracalis maupun coccygeal. Baik, di os vertebrae cervicalis ini saya pegang oleh pinset, terdapat beberapa struktur. Yang ini merupakan struktur bernama processus spinosus dorsalis. Kemudian di ventralnya ada struktur ini, kelihatan pendek sekali, namanya processus spinosus ventralis. Kemudian ciri khas lagi dari os vertebrae thoracalis yaitu bertaut dengan costae. Setelah itu kita ke bagian os vertebrae caudalis atau coccygeal. Ciri khas dari os vertebrae caudalis yaitu processus ventralisnya, processus spinosus ventralis ya. Proses spinosus ventralis ini yang saya pegang itu memanjang dan lebih panjang juga ini. Baik, masih di os vertebrae thoracalis ya. Ini ada yang bertautan dengan costae. Nah, untuk costae dari kerangka biawak ini ada 2 jenis. Yang pertama ini costae asternale, di mana os costae-nya tidak bertaut lagi dengan bagian sternum. Nah, berikutnya ada costae sternale ini, di mana costae-nya itu bertaut dengan os sternum. Costae-nya bertaut dengan os sternum. Ini yang saya tunjuk itu os sternum. Os vertebrae thoracalis, os costae, dan os sternum membentuk vakuum torak. Baik. Ini merupakan bagian dari ekstremitas kranial perangkap kadal ini. Kita mulai bagian paling proksimal. Di sini terdapat ini yang berbatas ini sekali, kelihatan putih warnanya. Putih sekali warnanya ini. Ini adalah os scapula dari hewan kadal ini. Kemudian di bagian distalnya terdapat os coracoid. Pada os coracoid, struktur os coracoid ada tulang yang bertaut, yaitu os humerus ini. Os humerus. Setelah itu menuju ke arah distalnya lagi terdapat 2 os yang saling sejajar ini. Yang pertama yang di medial ini ada os radius. Ini os radius. Lihat, bedakan ada struktur ini. Kemudian ada os ulna. Setelah itu di sini ada os karpal dan metakarpal. Kemudian yang terakhir ada os palang digiti. Untuk penomoran os digiti, os palang itu dari medial ke lateral. Dari medial ke lateral, dari angka kecil ke angka besar. Oke, berikutnya kita akan mempelajari
bagian ekstremitas kaudal dari sistem kerangka kadal. Dimulai dari bagian paling proksimal, ada os kokse ini. Yang saya tunjuk ini os kokse. Baik, lanjut. Untuk bagian os kokse terdiri dari 3 bagian, yaitu ada os ilium, os ischium, dan os pubis. Ini yang saya tunjuk merupakan bagian os ilium. Kemudian os ischium ini, dan bagian paling ventral sendiri ini. Bagian paling ventral itu os pubis. Baik, setelah os kokse ada os femur. Ini os femur. Lagi pada bagian distal ada os tibia dan os fibula, sama seperti pada mamalia. Ada os tibia dan os fibula, os tibia. Setelah itu ada os tarsal dan metatarsal. Os tarsal, metatarsal. Lalu yang terakhir sama seperti pada ekstremitas kranial, yaitu os palang digite. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan ilmu kepada semuanya, terutama kepada rekan-rekan veteriner. Jika ada masukan, silahkan langsung komen di bawah, boleh, atau menghubungi admin di description box. Terima kasih saya ucapkan. Bye-bye. Salam veteriner.